Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ya. Jadi untuk minggu ini ya. Seperti biasanya, saya selalu rutin bahas untuk saham perbankan yang terbesar, big banks, dan ada beberapa mungkin yang nggak besar tapi ya masih bagus uptrendnya dan masih bisa buy ya seperti itu ya. Eh, Kemudian saya akan sharekan dulu untuk event yang akan datang ya sebentar ya. Eh, jadi untuk event yang akan datang seperti biasanya untuk event mingguan ya. Jadi setiap minggu saya itu rutin selalu bahas mengenai eh, weekly market outlook ya, yang mana saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang ya. Jadi feedbacknya sih selama ini positif ya. Memang sudah lama belum saya adakan kembali ya. Sebelumnya sudah saya adakan, kemudian sempat berhenti beberapa saat, kemudian ada yang request Pak Sunar diaktifkan kembali eh, meeting mingguannya atau weekly market outlook. Jadi untuk besok hari Minggu 4 Agustus 2024 jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan setengah 9 malam ya. Jadi di market outlook itu ini free ya, untuk terbuka untuk semuanya. Kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang. Kemudian kalau yang ada mau sharing silakan. Yang mau tanya-tanya mengenai sahamnya kira-kira bagaimana Pak Sunar, apakah masih bisa hold atau jual dulu atau mau tambah lagi di saham ini enaknya entry-nya di level berapa ya. Jadi kita bisa bahas bersama. Anda nggak perlu sebutkan nilainya berapa, tinggal mungkin kalau misalnya Pak Sunar, saya bingung nih, saya punya saham ABCD, average saya di segini ya. Nah ini kan sudah loss-nya sudah dalam, gimana di average down atau dijual atau gimana gitu ya. Anda bisa bertanya, jadi nggak perlu sebutkan nilainya, beli berapa ratus juta atau berapa miliar itu nggak perlu sebutkan jumlahnya. Nah, nggak hanya sekitar average-nya aja. Jadi ya intinya diskusi lah ya, saling sharing gitu ya seperti itu ya. Kita mendapatkan edukasi juga ya, karena kadang-kadang dalam pembahasan analisa itu saya juga memberikan ilmu kira-kira ini menganalisanya seperti apa sehingga kita itu belajar mandiri seperti itu ya, nggak menggantungkan kepada orang lain ya. Kurang lebih sih seperti itu. eh, saya akan sharekan langsung untuk pembahasan saham-sahamnya bentar ya. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Bank Mandiri ya. Jadi untuk trading di saham Bank Mandiri ini yang rajin ngikutin channel saya dari awal ya, atau yang barusan kenal, Anda bisa juga coba ya apakah benar analisa saya atau seperti apa. Nah, untuk Bank Mandiri ini untuk analisanya sudah pernah saya gambarkan untuk area buy on weakness-nya. Jadi kalau Anda mau buy di bawah itu kira-kira di level berapa? Ini ada tiga area ya yang saya kotakin ini. Memang sebelumnya ada satu area di sini, tapi ini kan sudah lewat ya, terlalu jauh ke bawah ya. Jadi sebenarnya ini masih valid sebelumnya. Kalau Anda mau buy untuk Bank Mandiri ya, itu ada dua strategi ya. Yang pertama, eh, Anda bisa tunggu buy on weakness di area yang saya kotakin ini, 6.500, 6.200 ya. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita berusaha buy ya. Contohnya seperti ini. Ini sebelumnya dia untuk memandiri tanggal 31 Juli dia kan turun memotong nomor 6.400 ke bawah kan. Menjelang penutupan ya kurang lebih masih di 6.400. Itu jangan langsung buy. Nah, besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, apalagi kalau dia berhasil membentuk high yang lebih tinggi daripada 1 atau 2 hari sebelumnya, nah itulah kesempatan Anda untuk buy. Jadi Anda bisa pasang automatic order. Sering juga saya sebutkan buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya kan ini dites. Dites itu dalam arti dia sebelumnya dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong lagi dari bawah ke atas MA20-nya. Selama MA20-nya itu mengarah ke atas, itu yang paling penting ya. Arahnya harus mengarah ke atas. Nah, ketika dia potong ke atas kembali, itulah kesempatan kita untuk buy. Nah, itulah kalau mau buy on weakness. Nah, misalnya kalau buy on weakness nggak dikasih, minggu ini Pak Sunar, oh dia tiba-tiba naik lagi. Nah, high-nya hari Jumat itu kan di 6.700, 6.875 ya, high-nya hari Jumat ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6.875, yang sudah punya, itu kalau mau tambah lagi, average up boleh, atau yang belum punya kalau mau buy boleh, buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 6.875 kita buy, kita ke pas berikutnya 7.100 dan 7.400 ya. Mungkin ada yang protes atau yang bertanya, Pak Sunar ini kan 2 hari sudah naik tinggi.
apa nggak sebaiknya tunggu di bawah? Ya memang benar, boleh mau tunggu di bawah boleh kan sudah saya gambarkan garis-garisnya paling dekat ya 6.600 ya. Jadi kalau 6.500 nggak dikasih mungkin 6.600 dikasih ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas. Nah, apakah nanti tiba-tiba kalau kita buy nanti dibanding turun Pak Sunar? Ah, Nah, sebenarnya sih kita nggak akan pernah tahu ya. Anda beli dimanapun juga, di bawah, di tengah-tengah maupun di atas. Bisa saja setelah Anda beli itu turun bisa saja. Ya, jadi saya nggak menolak yang jelek nggak, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham, apalagi kalau likuiditasnya besar. Kalau likuiditasnya itu kecil, ya kita bisa atur ya. Mungkin satu satu hari itu dengan hanya satu lot bisa ngangkat sampai 10% bisa ya. Untuk saham-saham yang nggak liquid itu bisa. Jadi Anda cuma beli satu lot itu bisa menaikkan sampai 10% bisa. Ya. Terus untuk saham-saham yang nggak liquid ya. Jadi kalau untuk saham yang liquid Anda mau ngatur kan susah. Jadi kalau misalnya Anda beli kemudian turun itu belum tentu analisa saham Anda salah, belum tentu ya. Ya, memang bisa saja marketnya kehendak lain. Yang kurang lebih seperti itu. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop atau stop loss setelah Anda beli. Ya, ya target price berikutnya di 7.100 dan 7.400. Itu untuk Bank Mandiri. Ya masih bagus. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA ini terbukti lagi kan salah satu saham yang selama ini dia itu anti nyangkut. Artinya kalaupun Anda nyangkut di level harga tertingginya, ya kan Anda tunggu 1 tahun atau 2 tahun lah paling lama, kalau melewati masa dividen, Anda bisa dapat dividennya, walaupun dividennya mungkin sekitar 2% atau 3%, tapi dia akan berhasil membentuk higher high. Ya, paling nggak Anda bisa jual di harga BEP-nya dari modal sebelumnya. Nah, ini terbukti kan dia membentuk new higher high, new all time high lagi di 10.425. Ya. Saat ini memang dia masih konsolidasi. Area terbaik kalau mau buy on weakness itu paling dekat di MA20-nya. MA20-nya di 10.132,5. Jadi nanti kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, ya, dipotong artinya ditembus ke bawah ya, tembus ke bawah. Ini kan EMA 20-nya ditembus ke bawah. Nah, besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, itulah kesempatan kita untuk buy on weakness. Artinya buy on weakness di EMA 20-nya ya. Tapi dengan catatan itu MA 20-nya masih mengarah ke atas. Kalau MA 20-nya itu masih mengarah ke bawah, sebenarnya boleh aja sih kalau mau buy on weakness di MA 20-nya ketika dia berhasil naik ke atas. Tapi jangan terlalu banyak karena arahnya itu masih mengarah ke bawah. Nah, buktinya di sini dia masih bisa turun lagi kan. Ini lower low, ini juga lower low. Tapi begitu dia sudah mulai naik, ini kan mulai melandai ya, mulai naik, kan harganya di atasnya. Nah itu boleh. Nah kalau misalnya nggak sempat dipotong, tapi kalau dia membentuk higher high, ini kan higher high daripada swing high sebelumnya. Nah itulah kesempatan untuk buy. Ya. Jadi di sini kesempatan untuk buy. Itu sering sekali saya ajarkan seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 10.425 untuk BBCA itu boleh buy high, sell higher, atau mau tambah lagi average up boleh target price berikutnya di mana saya pakai acuan setiap lipatan 400 karena sebelumnya dia itu kurang lebih areanya itu resistennya sekitar 10.000, eh, kemudian 10.400 all time high sebelumnya, kemudian new all time high di 10.425. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 10.425, Anda mau tambah lagi average up boleh target price berikutnya 10.800, berikutnya lagi 11.200. Saya yakin sih untuk BBCA ini dia masih bisa tembus ke 11 ribuan ya. Ya tentu saja nggak dalam waktu singkat. Kalau dikasih ya bersyukur, kalau enggak ya mungkin menunggu 1 tahun ya sampai tahun depan ya paling paling cepat ya seperti itu ya. Itu BBCA masih bagus. Sejauh ini masih bagus. Selama laporan keuangannya masih bagus. Yang kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk BBRI. Memang BBRI ini paling berat naiknya ya. Seperti itu ya. Ada yang bercanda di grup karena katanya maaf aja nggak nyindir seseorang nggak ya. Mungkin anu Pak Suntar kelebihan berat badan ya gitu ya. Jadi dia susah naik ya, ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini kesempatan untuk area buy weakness yang sudah pernah saya tebelin di sini. Jadi ini area buy weakness-nya di 4680. Jadi kan dia sudah dites ya, turun kemudian naik. Nah, ini kan masih konsolidasi di area sekitar 4680. Kalau mau lanjut buy, Anda boleh buy di sekitar sini atau tunggu nanti kalau naik ke atas MA20-nya di 4791 ya, berarti naik ke atas 4800 lah. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.800 tuh BBRI, Anda boleh tambah lagi untuk average up. Dia akan menguji resisten dari swing high-nya di sini 5.050. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 5.050, target price berikutnya 5.275, 5.450, dan berikutnya lagi sekitar 5.800 sampai dengan 6.000. Itu tuh BBRI. Jadi ini area konsolidasinya itu masih menarik di sini ya, 4.680 sampai dengan area 4.980. Memang dia konsolidasi. Nah, mungkin pertanyaannya ada yang sempat tanya saya ya kemarin malam, Pak Suntar,
kalau lihat dari saham Amerika turun dalam ya seperti itu ya. Nah, katanya Amerika itu resiko akan masukin resesi ya seperti itu ya. Setelah suku bunga tinggi sekian lama, kemudian akan cenderung masuk resesi. Apakah Indonesia akan masuk resesi juga? Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan PDB, GDP-nya Indonesia itu masih positif, jadi masih belum resesi ya, masih jauh lah ya. Jadi kalau kesimpulan resesi itu biasanya dua kuartal berturut-turut ya, salah satu definisinya resesi ya, dua kuartal berturut-turut itu pertumbuhannya negatif ya, jadi minus gitu ya. Ya. Nah, Indonesia masih bagus, masih positif ya. Jadi kalau misalnya Amerika memang benar masuk resesi, ya kita jangan terlalu takut. Yang penting fokus kepada saham-saham yang ada di portfolio. Maaf, maaf, saham-saham yang ada di portfolio dan yang ada di watchlist ya. Jadi yang watchlist itu sama apa yang kira-kira incaran Anda yang Anda mau beli. Jadi fokusnya tetap di sana aja. Jangan terlalu fokus ke hal-hal yang terlalu bikin Anda resah ya seperti itu ya. Yang penting fokus ke portfolio Anda, saham-saham Anda, kemudian eh, fokusnya ke saham-saham yang ada di watchlistnya. Pasang trailing stop atau stop loss. Itu saran saya. Jadi sejauh ini sih untuk BBRI dia masih cukup bagus. Apakah nanti dibuka tiba-tiba gap down? Kalau tiba-tiba gap down ya Anda lihat aja. Nanti menjelang penutupan kalau dia misalnya nggak berhasil naik ya masih turun lagi ya. Untuk BBRI Anda bisa kurangi posisi, nanti Anda bisa buyback di bawah. Ya kurang lebih seperti itu. Memang sih BBRI itu sahamnya saham yang bagus sejauh ini. Tapi kalau kita bicara mengenai saham ya seperti itu ya. Kadang kita juga harus paham mengenai siklusnya. Ya memang saat ini memang masih lesu. Bersabar aja. Memang musim menanam ya. Musim panennya mungkin awal tahun depan. Jadi itulah kenyataannya seperti itu. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI, BBNI juga uptrendnya masih bagus. Ini kesempatan buy on weakness di MA20 sudah saya sebutkan berulang kali ya. Jadi harusnya yang ikutin channel saya sudah baik ketika dia memotong lagi dari bawah ke atas selama MA20-nya. Ini kan MA20-nya yang biru ya. Harga rata-rata 20 harinya dipotong dari bawah ke atas. Nah, ini kan hijau kan. Ya, itu kesempatan untuk buy ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, ini high yang terakhir kan 5.100. Eh, sebentar ini berapa ya? Nggak kelihatan. Ini high-nya hari Jumat tanggal 2 Agustus itu kan di 5150. Kalau dia naik ke atas 5150, yang belum punya kalau mau buy silakan. Yang sudah punya boleh tambah lagi average up target price berikutnya 5425, 5600 dan 5800. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik kita tanggal tambah lagi atau average up. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness di bawah, ya ini kan sudah pernah saya gambarkan. Berarti Anda bisa tunggu di 4750. Ya. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya istilahnya. Rebound itu mantul ke atas, nah kita berusaha buy. Nah, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kita buy-nya bertahap aja. Karena kalau misalnya dia turun di banyak 5.000, kecenderungan dia akan testing 4750, kemudian testing lagi ke 4.400 kalau dia gagal bertahan di atas 4750. Tapi selama dia bertahan di atas 4750 ya berarti dia masih bagus untuk BBNI. Ya. Kalau dia breakout ya kita tambah lagi average up. Nah kalau breakout tiba-tiba kalau turun seperti ini gimana Pak Sunar? Ini kan dia tembus ke atas 5.200. Garis Pak Suntar kan bilang kalau naik boleh tambah lagi average up yang mungkin sudah buy. Nah, ternyata kok turun Pak Suntar. Nah, ini kita jangan terlalu kaku. Ini perbedaannya di sini ya. Sebelumnya di sini gagal. Itu dia MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, jadi dia walaupun ditembus ke atas, MA20 itu masih mengarah ke bawah. Nah, berbeda kali ini. Kalau kali ini dia MA20-nya mengarah ke atas ya, sudah dites di sini, jadi relatif cukup aman. Tapi bukan berarti pasti naik, enggak. Bisa saja turun lagi bisa ya, karena ini memang resistennya. Nah, yang penting adalah Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Itu saran saya ya. Uh, uh, Oke, cukup ya. Berikutnya untuk saham BNGA. Nah, saham BNGA ini cukup menarik ya. Ini area buy and sudah saya gambarkan di sekitar 1850. Jadi kalau Anda mau langsung buy boleh atau tunggu lagi di area 1790 ya. Karena sebelumnya MA20-nya dites di area 1790. Jadi ada kalau dia turun di bawahnya 1790, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil maaf, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1790 kita barusan buy atau dia breakout higher high ya. High yang tertekan kan di 1860. Kalau dia naik ke atas 1860, target price berikutnya 1950, 2020, 2100 dan 2200. Ya kurang lebih seperti itu untuk BNGA. Jadi sejauh ini memang BNGA itu masih cukup bagus dan menarik ya seperti itu ya. Hanya saja memang harus sabar.
atau tunggu di bawah ya boleh aja di 1705-an. Ya, tadi tunggu di bawah itu artinya buy on weakness, turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness. Ya, kita tunggu kalau rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Arto. Nah, Arto ini uptrendnya masih cukup bagus dan menarik. Nah, ini memang di sini ada resistennya di 2820 ya, saya gambarkan di sini ya. Nah, strateginya kalau misalnya belum punya Arto, Anda bisa tunggu buy on weakness di kurang lebih areanya nanti 2470 sampai 2500 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2500, itu jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul menjelang penutupannya. Kalau dia rebound mantul, nah itulah kesempatan untuk buy. Jadi dia sebelumnya kan dia, kalau kita perhatikan kan, ini M20-nya mengarah ke atas, dia sudah titik tes di sini ya. Nah, begitu dia rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Kadang-kadang memang nggak sampai dipotong bawah. Jadi ada ekor hampir nyentuh tapi nggak sampai nyentuh atau memotong gitu ya. Tapi kalau berikutnya dia berhasil breakout dari swing high sebelumnya di sini, ya, ya itu kita boleh buy ya di sini ya. Eh, Sebenarnya kalau kita bicara menganalisa saham itu gampang ya. Seperti itu ya. Jadi tinggal rencana kita seperti apa trading plan-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2820, eh, kita boleh buy atau average up target price berikutnya di 3000, 3300 dan 3550. Itu Arto ya. Buy-nya bertahap aja. Memang Arto ini dia fluktuasinya lumayan tinggi ya. Sering membentuk ekor panjang ke atas dan juga ekor panjang ke bawah. Strateginya, kalau misalnya ekor panjang ke atas atau ke bawah, itu kalau mau buy, Anda antrikan aja di bawah. Ya misalnya kalau seperti ini ya, Anda mau buy langsung karena dia seringkali membentuk ekor panjang ke atas ke bawah, Anda mungkin bisa antri di 2550 sampai 2600-an. Ya seperti itu ya. Antrinya bertahap aja, kecil-kecil aja ya. Pokoknya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Nah, kalau dia nyentuh rebound ke atas kita boleh tambah lagi nanti kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2820 ya. Atau Anda bisa tunggu sekalian breakout aja ya seperti itu. Nah, nanti jangan-jangan breakout dia gagal breakout Pak Sunar. Gagal breakout terus turun lagi gimana? Ya, makanya itu saya bilang dimanapun Anda beli sahamnya ya, di bawah, di tengah-tengah atau di atas. Setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun lagi ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, oh saya belinya di sini Pak Sunar. Belinya di harga terendah 1895. Tapi ya, waktu Anda beli di 1895, apakah Anda share kemana-mana? Enggak kan? Mungkin Anda bangganya atau share kemana-mana, ya pamer kemana-mana. Itu setelah harganya naik sekarang ya. Mungkin sekitar 2800-an Anda share atau Anda bagikan kemana-mana. Lalu ini loh saya hebat, saya pas belinya di harga low-nya di 1895. Ya mungkin waktu itu kebetulan. Tapi waktu itu kan Anda nggak berani share. Karena kalau Anda share, ini kan masih kondisinya masih di bawahnya MA20. Apalagi dia jauh di bawah MA20. Jadi masih bisa turun lagi. Nah, kalau Anda share, Anda pasti dikatain sama yang downtrend breakdown dari supportnya kok Anda malah beli ya, yang makin turun ya seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, tinggal tunjuk aja gampang seperti itu ya. Makanya yang penting adalah kadang-kadang kalau beli saham itu kita harus tunggu ya untuk konfirmasi. Kalau konfirmasinya sudah bagus, kita baru buy ya. Arah trennya kalau masih bagus, kita bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya ya. Kurang lebih sih seperti itu. Maaf ya, mungkin suara saya agak memang agak batuk ya. Memang sebelumnya sudah agak sembuh, Mak. Entah kenapa kok error lagi ya seperti itu ya. Mungkin waktu meeting dengan teman-teman saya itu mungkin ya saya nggak menuduh ya mungkin ketularan lagi kan sekarang musim batuk pilek gitu ya. Jadi memang suaranya kayak bindeng. Tapi mudah-mudahan masih terdengar dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk sign up untuk event besok ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang. Ya seperti itu ya. Saran saya sih tetap sabar, fokus, dan disiplin selalu. Jangan lupa juga nonton video yang lainnya, subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.